Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali di malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Dengannya kita bisa kembali berkumpul di tempat ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk kembali belajar, kembali bermajelis, masih mengkaji kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah. Di malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita di kitab ini, yaitu masih di pembahasan Thaharah di bab air, bab tentang air. Kita akan membaca hadis yang ke-6, kemudian akan melanjutkan ke hadis yang ke-7, karena dua hadis ini adalah kandungannya sama yang akan disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an taktasilal mar'atu bi fadli rajul awir rajulu bi fadlil mar'ah wal yaktarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Kata beliau rahimahullah, wa an rajulin, dari seorang laki-laki, sahiban Nabi, yang telah tercatat sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan siapa orang ini, dan sebagai kaidah yang perlu kita ketahui, majhul as-sahabi, tidak disebutkan namanya sahabat, itu tidak berbahaya, karena sahabat seluruhnya adil. Sahabat seluruhnya adil. Jadi katanya dari salah seorang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya melarang antak tasilal mar'ah, melarang seorang perempuan, seorang istri mandi bifadli rajul, dengan air sisa mandi suaminya. War rajul awir rajulu bifadlil mar'ah, demikian pula sebaliknya, yaitu Nabi melarang seorang suami mandi dengan sisa mandi istrinya. Apa yang harus dilakukan? Kata Nabi, wal yaktarifa jami'a, tapi hendaklah setiap dari keduanya
sama-sama menciduk air tersebut. Artinya sama-sama mandi. Tidak boleh suami mandi bekas istri, demikian pula tidak boleh istri mandi bekas suaminya. Yang boleh sama-sama. Sama-sama mengambil air dari ember itu atau bak itu atau baskom itu. Kata beliau rahimahullah, akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa isnaduhu sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Demikian pula An-Nasa'i, dan kata Al-Hafidz Ibn Hajar sanadnya sahih. Dan memang begitu nyatanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula ini disahihkan oleh Syekh Mukbil. Jadi hadis ini sahih. Kandungannya sebentar kita akan sebutkan ulang setelah kita baca hadis yang berikutnya, karena hadis setelahnya seakan-akan bertentangan dengan hadis ini. Jadi inti daripada hadis ini supaya mudah kita ingat, Nabi melarang masing-masing suami ataupun istri untuk mandi sisa mandi dari salah seorang dari mereka. Yang boleh sama-sama mandi di tempat itu, sama-sama menciduk air. Itu kandungan dari hadis. Kemudian di hadis yang ketujuh, kata beliau, wa Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli Maimunah, akhrajahu Muslim. Wali ashabis sunan iktasala ba'du azwajin nabi fi jafnatin faja'a liyaktasila minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnub wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bekas Maimunah, istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bekas Maimunah, istri beliau. Ini hadis akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wali ashabis sunan, di dalam riwayat ashabus sunan, maksudnya ashabus sunan, sunan yang keempat, Imam Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ashabus sunan dengan lafaz iktasala ba'du azwajin nabi fi jafnatin. Sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di jafnah. Jafnah ini wadah yang dipakai untuk taruh air. Kita sekarang bilang apa? Ember atau baskom atau bak air. Itu jafnah, tempat yang dipakai untuk menyimpan air. Jadi sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di ember ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk mandi dari ember tersebut, air yang ada padanya. Faqalat, maka kata istri Nabi kepada Nabi kita, inni kuntu junuban, tadi saya junub. Artinya saya mandi di situ tadi dari junub. Faqal, kata Nabi, innal ma'a la yajunub. Kata Nabi, air itu tidak junub. Kalau kita memandang ini hadis seakan-akan bertentangan. Ada jamaah di pekan lalu bertanya, dia sudah baca dulu ini hadis dua ini. Sebelumnya dilarang mandi air bekas mandi suami bagi istri, demikian pula sebaliknya. Sementara di sini Nabi mandi bekas sisa air mandinya Maimunah. Bahkan juga dinukil di yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di sisa mandi sebagian istrinya. Istrinya itu junub, tapi Nabi bilang air tidak junub. Nabi bilang
air tidak junub. Seakan-akan bertentangan. Kita melihat apa kajian dan fikih yang disebutkan oleh para ulama, kandungan dari hadis yang baru saja kita baca. Pertama, kita bahas apa hukum seorang lelaki sama-sama mandi bersama istrinya di dalam satu kamar mandi misalnya, atau satu tempat mandi, dengan kaifiat atau cara keduanya masing-masing menciduk air. Menciduk air. Itu pembahasan pertama, kan itu disebutkan di hadis yang pertama. Dalam hal ini, Masya Allah, sepakat kaum muslimin dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, demikian pula Al-Imam At-Tahawi, kemudian juga Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam An-Nawawi, ini dari kalangan Syafi'iyah. Mereka sepakat bahwa boleh bagi suami istri untuk mandi bersama, menciduk air dari ember itu berdua. Boleh, tidak ada silang pendapat. Sama-sama mandi dan masing-masing menciduk air dari ember yang sama. Boleh. Itu disepakati, tidak ada silang pendapat. Itu disepakati, tidak ada silang pendapat. Sangat banyak menukil hal tersebut. Kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, amma tathhirur rajul wal mar'ah min ina'in wahid. Adapun kalau ada seorang suami mandi bersama istrinya dari satu ember air, fahuwa jaizun bi ijma'il muslimin, maka itu boleh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Boleh mandi bersama. Ini dibolehkan. Demikian pula itu yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Itu juga yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, kesepakatan hal tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau suaminya dulu mandi, baru istrinya setelahnya mandi, sisa air suami. Demikian pula sebaliknya, bagaimana kalau suami duluan, kemudian setelahnya istri masuk mandi di sisa suami. Itu bagaimana hukumnya? Ini yang kita akan bicarakan. Ada silang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah dalam hal tersebut. Hukum seorang suami mandi dengan sisa air mandi istrinya, maksudnya mandi junub. Ini diperselisihkan hal tersebut di antara para ulama, dan ini merupakan madhab dari Imam Malik rahimahullah. Ini merupakan pendapat madhab dari Imam Malik rahimahullah, bahwasannya boleh seorang, ya, katanya untuk mandi bekas istrinya dengan syarat yang junub hanya suami, istri tidak haid. Istri sedang tidak haid dan tidak lagi junub. Jadi suaminya saja yang junub, kemudian istrinya telah mandi di air itu, kemudian datang suaminya mandi. Katanya kalau istrinya ini tidak haid, tidak junub, boleh. Itu kata Imam Malik. Itu disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah. Sementara Imam Ahmad beliau berpendapat boleh saja suami bersuci dengan
sisa mandi dari istrinya atau sisa wudhu dari istrinya selama istrinya itu tidak masuk ke dalam saat dia mandi. Ini Imam Ahmad. Jadi kalau Imam Malik bilang kalau dia tidak junub atau tidak haid, boleh suaminya mandi di bekas sisa mandi istri. Imam Ahmad lain lagi. Kalau Imam Ahmad belum bilang boleh selama dia tidak masuk di dalam, artinya hanya menciduk. Ada air, dia pakai timba mandi. Iya, boleh suaminya mandi di sisanya ini. Yang penting dia tidak masuk ke dalam bak airnya. Itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat yang ketiga, boleh tanpa makruh. Mau dia mandi istrinya itu dari junub atau dari haid, boleh bagi suami untuk mandi di sisa airnya tanpa dirinci dan tidak makruh. Ini pendapat yang ketiga. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Saya ulangi, pendapat yang ketiga, boleh bagi suami untuk mandi di sisa air mandi istrinya, apakah dia habis mandi suci dari haid atau mandi junub, itu boleh. Ini pendapat mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Kata Al-Imam Ibn Abdul Bar, beliau tidak ikut madhab Malikiyah di sini, padahal beliau sendiri adalah orang Maliki, pengikut madhab Malikiyah. Beliau bilang, wa ala hadha al-qawli fuqahaul amsar wa jumhuril ulama. Di atas pendapat ini adalah dipegang oleh ahli fikih di berbagai negeri dan mayoritas ulama. Dan pendapat ini Masya Allah yang kuat. Sebenarnya pendapat yang menyatakan tidak boleh, dalilnya itu hadis yang pertama. Apa hadis yang pertama? Nabi SAW melarang seorang suami mandi bekas atau sisa dari istri, demikian pula sebaliknya. Itu dalil mereka. Dalilnya hadis pertama. Sementara mayoritas mereka berdalil dengan hadis kedua. Kenapa? Tadi Nabi melarang. Setelah itu Nabi mandi dengan sisa mandi siapa? Maimunah. Itu untuk menunjukkan apa? Boleh. Jadi larangan ini cocok, betul. Asal daripada larangan adalah haram. Cuman ada tambahannya, kecuali ada yang memalingkannya. Saya ulangi kaidahnya. Asal dari larangan haram. Jadi sebenarnya kalau kita baca ini satu hadis yang pertama, Nabi melarang suami mandi sisa air mandi istrinya. Demikian pula sebaliknya, Nabi melarang istri mandi sisa air mandi suaminya. Itu hadis pertama, dilarang. Cuman ketika kita baca hadis kedua, Nabi mandi di air sisa mandinya siapa? Maimunah. Bahkan Nabi tegaskan air tidak junub. Nabi tegaskan air tidak junub. Yang junub itu siapa? Kan orang yang mandi. Yang junub adalah orang yang mandi. Adapun air tidak ikut junub. Ini pendapat tentunya yang benarnya. Kenapa? Itu kaidahnya tadi. Asal dari larangan tidak boleh, kecuali ada yang memalingkannya. Nah, ini sudah dipalingkan oleh perbuatan Nabi. Pertama Nabi larang, setelah itu Nabi lakukan. Banyak contohnya dalam syariat. Mungkin supaya kita lebih paham, saya contohkan beberapa. Tadinya kita dilarang ziarah kubur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sebelum ini kata Nabi, saya larang kalian untuk ziarah kubur. Dia larang. Berarti apa hukum ziarah kubur sebelumnya? Haram, tidak dibolehkan. Setelah itu Nabi bilang,
fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sekarang ziarahilah kubur, kan itu akan mengingatkan kalian negeri akhirat. Apa hukum larangannya ini? Tadi Nabi larang, setelah itu Nabi suruh untuk mengingat akhirat. Berarti apa jadinya? Tadinya tidak boleh, setelah itu disuruh. Apa jadinya? Boleh. Sama dengan ini. Tadinya Nabi larang suami mandi sisa istri, atau sebaliknya. Setelah itu Nabi mencontohkan, belum mandi sisanya Maimunah, belum mandi sisa sebagian istrinya. Ini kaidah penting sekali. Ini dua contoh, dan masih banyak lagi contoh dalam syariat kita. Masih banyak lagi contoh dalam syariat kita. Para ulama memberikan juga contoh hal tersebut tentang puasa wisol. Tahu puasa wisol? Mungkin sebagian baru dengar. Puasa wisol itu kita makan sahur tadi subuh, sebelum adzan subuh. Setelah itu kita wisol. Saat berbuka tadi adzan maghrib, kita tidak buka. Kita lanjut sampai sebentar subuh. Sampai sebentar subuh. Sebentar subuh tidak makan lagi. Lanjut sampai besoknya. Besok berbuka baru makan. Ini namanya puasa wisol. Nabi melarang umatnya. Nabi melarang. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Nabi melarang dari puasa wisol, sambung 2 hari. Tapi Nabi praktekkan bahwasanya belum melakukan puasa wisol. Nabi sendiri melakukan apa? Puasa wisol. Para sahabat bertanya, innaka tuwasi, kamu melakukan puasa wisol? Belum bilang innama at'amani rabbi wa saqani, Rabbku memberi saya makan dan memberi saya minum. Artinya yang kita bisa pahami, ini kekhususan Nabi. Nabi boleh kuat melakukan wisol, puasa 2 hari tanpa diantara oleh makan sahur dan buka. Nabi bilang, saya melakukannya karena Allah memberiku makan dan Allah memberiku minum. Cuma Nabi bilang, kalau memang kalian mau wisol, maka wisollah sampai sahur saja. Wisollah lakukan sampai kapan? Sampai sahur. Tadi pagi kita makan sahur, tadi subuh. Ini maghrib tidak buka. Memang kalau mau wisol boleh sampai subuh. Boleh. Tadinya padahal tidak boleh, walaupun sampai subuh. Setelah itu Nabi suruh apa? Kalau memang kalian mau wisol, boleh sampai subuh. Apa jadinya hukumnya? Apa jadinya ini? Tadi dilarang, kemudian disuruh. Apa jadinya? Boleh. Ini 3 contoh. Mungkin bisa dipahami. Jadi tidak selamanya ada larangan dalam syariat langsung kita katakan oh haram. Itu hukum asal. Kalau ada larangan haram. Tapi kalau ada yang memalingkannya dari haram menjadi boleh. Contohnya itu 3. Sudah bisa dipahami 3 itu? Atau masih mau ditambah? Contohnya sama dengan gini, kalau saya balik, asal daripada perintah, apa hukumnya? Kalau ada syariat kita perintah, apa hukumnya? Wajib. Kalau ada perintah, asal ini boleh kita katakan menjadi sunnah kalau ada yang memalingkannya. Kalau ada yang memalingkannya, misalnya Nabi bilang gini, tasahharu. Kita contohkan lagi berpuasa. Tasahharu, makan sahurlah kalian. Berarti apa hukum makan sahur? Apa hukum makan sahur? Wajib, kan Nabi perintahkan. Nabi apa? Perintahkan. Jadi hukumnya wajib. Asalnya setelah itu Nabi pernah tidak makan sahur. Ini menunjukkan apa ini jadinya? Tadinya wajib, tapi Nabi pernah tidak makan sahur. Nabi tidak mungkin meninggalkan yang wajib. Ketika Nabi tidak melakukannya, berarti hukumnya apa? Sunnah. Boleh seorang kalau memang lupa makan sahur, yang penting dia sudah niat, tidak berdosa. Cuma dia tidak melakukan apa? Sunnah. Itu maksudnya. Itu diantara
bentuk perintah atau larangan dalam syariat. Ini sangat indah karena kita kompromikan dua dalil. Satu seakan-akan tidak boleh, sementara yang satu bilang apa? Nabi mengatakan boleh. Dan tidak mungkin Nabi melakukan larangan, tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi sendiri melakukan apa? Larangan. Tapi ketika beliau lakukan, berarti hukum yang pertama gugur. Hukum yang pertama apa? Gugur. Itu yang harus kita pahami di dalam fikih. Jadi tadinya seorang suami tidak boleh mandi di bekas sisa mandi istrinya. Demikian pula sebaliknya. Setelah itu Nabi contohkan belum mandi di sisa mandinya siapa? Maimunah. Maka setelahnya kita katakan boleh hal tersebut. Boleh hal tersebut. Ini kesimpulan pembicaraan para ulama kita di dalam masalah ini. Dan bahkan ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga disebutkan oleh Al-Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, dan ini juga yang dianggap baik dan dianggap bagus oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Nailul Awtar. Ini juga dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang mengatakan tadi itu mubah, boleh bagi suami ya untuk mandi di sisa mandi istrinya, demikian pula sebaliknya. Ini saya ulangi, ini dipilih oleh Al-Imam As-Sun'ani, juga Al-Imam Asy-Syaukani. Kalau ulama yang belakangan ini yang dipilih oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, juga Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Ini juga dipilih oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Ya, bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil kesepakatan kalau istri mandi bekas atau sisa suaminya boleh ijma'ah. Kalau ada suami istri mandi sisa air mandi suaminya, boleh secara ijma', sepakat para ulama. Yang ketat perselisihannya itu yang pertama, suami bekas sisa mandi istri. Adapun kalau sebaliknya, bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah menukil kesepakatan. Kata beliau di kitab Syarah Muslim, wa amma tathhirul mar'ati bi fadli rajuli fajaizun bil ijma'. Adapun seorang istri mandi dari sisa air suaminya, maka boleh sepakat. Boleh sepakat. Jadi kita keluar dengan kesimpulan, mandi bersama suami istri di kamar mandi, di satu tempat air mandi, apa hukumnya? Apa hukumnya? Jemaah? Tidak ada suara? Apa hukumnya? Boleh mandi bersama suami istri. Ya, dan itu juga Masya Allah, ada saya pernah dengar dan pernah saya baca faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, itu katanya menambah rasa cinta suami istri. Kan seru saling ciduk air di kamar mandi. Itu diantara hikmahnya. Itu diantara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama kita, ya rahimahumullahu taala. Itu kalau sama-sama. Bagaimana kalau suami dulu mandi, kemudian setelah itu istrinya masuk, setelah suaminya selesai, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Imam Nawawi menukil kesepakatan akan bolehnya. Ketiga, bagaimana kalau istri duluan mandi, setelah istri selesai suaminya masuk, sisa istrinya boleh? Ini yang diperselisihkan tadi. Ada 3 pendapat. Pendapat mayoritas apa tadi? Boleh. Itu yang dipilih oleh siapa? Al-Imam As-Sun'ani, Al-Imam Asy-Syaukani, juga Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin,
dan itu juga yang dipilih oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Jadi semuanya jadinya boleh. Semuanya jadinya boleh. Ini masalah itu. Kemudian berikutnya kita baca lagi satu hadis baru kita tutup. Hadis ke-8. Masih dalam masalah air, cuman ini terkait dengan air jilatan anjing. Air jilatan anjing. Kata beliau rahimahullah di hadis yang ke-8. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaksilahu sab'a marrat ulahunna biturab, akhrajahu Muslim. Wa bi lafdhin lahu falyuriqhu walit Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna biturab. Hadis yang ke-8. Kata beliau rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana salah seorang dari kalian, idza walagha fihil qalb, apabila ada anjing yang menjilat padanya, ayyaksilahu sab'a marrat, dia cuci sebanyak 7 kali. Ulahun nabi turab, yang pertama dari 7 itu dengan tanah, yaitu air yang dicampur dengan tanah. Sebentar kita akan sebutkan ulang. Akhrajahu Muslim, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafdhin lahu, dalam lafaz juga punya Imam Muslim, fal yurikhu, tambahannya, hendaklah dia tumpah airnya baru cuci bejananya. Tumpahkan airnya baru cuci bejananya. Dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullah, ukhrahunna biturab au ulahunna biturab, akhirnya dengan tanah atau awalnya dengan tanah. Akhirnya dengan tanah atau awalnya. Sengaja belum bawakan untuk menjelaskan di mana posisi tanahnya. Di mana posisi tanahnya. Hadis yang kita sebutkan tadi, hadis pertama itu riwayat Muslim. Kemudian di lafaz yang mengatakan hendaklah dia tumpah airnya, itu juga riwayat Imam Muslim. Kemudian ada tambahan dari Imam Tirmidzi yang terakhir dengan tanah atau yang pertama dengan tanah. Yang perlu kita cek yang riwayat Imam At-Tirmidzi, apakah sahih atau tidak. Kalau yang 2 tadi kan riwayat Imam Muslim, kita tidak perlu cek lagi, karena Imam Muslim hadis yang diriwayatkan oleh beliau termasuk hadis yang disepakati oleh kaum muslimin akan kesahihannya. Jadi kita cuman mencek saja dan melihat yang riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Riwayat Imam At-Tirmidzi ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala itu dari jalur Siwar ibn Abdullah al-Ambari. Beliau meriwayatkan dari Al-Mu'tamir ibn Sulaiman, dari Ayyub, dari Muhammad ibn Sirin, dari Abu Hurairah. Dohir sanad, dohirnya sahih. Yang nampak dari sanad yang beliau sebutkan itu, yaitu oleh Imam At-Tirmidzi, adalah sanad yang sahih. Iya, dia adalah sanad yang sahih. Cuman para ulama menyebutkan bahwa walaupun dohirnya ada sahih, ada sedikit keraguan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, yaitu penyebutan akhirnya dengan tanah atau awalnya dengan tanah. Sementara dalam riwayat Imam Muslim langsung dinyatakan yang pertama dengan tanah. Oleh karena itu mayoritas lebih memilih lafaz Imam Muslim. Dan juga secara makna kalau kita amalkan, jadi kita cuci pertama air,
kedua air, ketiga air, keempat air, 5 air, 6 air, 7 dengan tanah. Berarti mengharuskan lagi berapa? Tambah lagi air 1 kali untuk membersihkan apa? Tanah. Sementara yang riwayat Muslim itu lebih cocok. Karena pertama air dicampur tanah yang dibasahi, baru dipakai untuk membersihkan najisnya itu. Setelah itu air 6 kali. Itu lebih cocok. Di samping itu riwayat Imam Muslim. Tentunya riwayat yang lebih disepakati kesohihannya lebih kita utamakan daripada rawi yang riwayat yang meragukan awal atau akhirnya. Sekarang kita masuk di fikihnya. Ada 2 perkara ya yang kita ingin bicarakan di sini. Pertama, cara membersihkan bekas jilatan anjing. Tentunya sangat jelas. Sangat jelas sekali. Membersihkan jilatan anjing itu beda dengan najis yang lain. Bahkan mayoritas mengatakan bahkan beda dengan babi. Beda dengan babi. Dan najis yang lain. Caranya, kaifiat membersihkannya beda. Yaitu najis selain anjing, itu kita cuma diperintahkan untuk membersihkannya. Tidak ada ketentuan harus 7. Tidak ada ketentuan harus 7. Bahkan sampai bersih. Tidak ada bilangannya. Kalau sekali sudah bersih, tertutup. Itu najis selain anjing. Anjing dikhususkan karena Nabi sebutkan caranya, yaitu dicuci dan dibersihkan dengan 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Itu jelas masalahnya. Kemudian para ulama menambah satu masalah, yaitu ini anjing yang najis air liurnya saja atau badannya juga najis. Ini pembicaraan kita yang kedua. Ini anjing, dia najis air, najis badannya termasuk air liurnya, atau badannya tidak najis, air liurnya saja yang najis. Ini para ulama rahimahullah berselisih dalam hal tersebut. Berselisih di dalam masalah itu. Bahkan disebutkan dalam masalah ini ada 3 pendapat. Ada dari ulama rahimahullah, dari ulama mazhab maksudnya, yang mengatakan bahwa anjing itu najis air liurnya, bulunya, dan seluruh badannya. Saya ulangi, bahwa anjing itu najis semuanya. Ini madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi menurut Imam Syafi'i, anjing itu najis air, najis seluruh badannya, termasuk air liur. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bahkan disandarkan oleh Al-Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau Subulus Salam, syarah juga Bulughul Maram. Itu pendapat mayoritas ahlul ilm yang dipakai oleh Imam Syafi'i tadi. Dalil beliau kias, air liurnya saja najis, nah apalagi ini badannya. Kan air liur keluar dari mana? Keluar dari mana air liurnya? Kan dari badannya. Maka tentunya yang keluar saja najis, apalagi badannya, tempat keluarnya. Itu menurut beliau. Sementara ulama lain, dari ulama madhab, mereka katakan anjing itu yang najis air liurnya saja. Selain itu tidak.
Tidak. Artinya kalau ada badan anjing kena bejana, tidak perlu dicuci 7 kali. Kena pakaian tidak perlu. Kalau air liur dia jilat, wajib 7 kali. Ini pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Itu pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalilnya hadis yang ada di hadapan kita. Kan Nabi cuma suruh cuci apanya? Nabi cuma suruh cuci apanya? Kan jilatannya. Itu menunjukkan yang dia jilat itulah yang najis. Air liurnya. Itu pendapat Imam Ahmad, sebelumnya adalah Abu Hanifah. Itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dari dua pendapat ini, pendapat pertama itu lebih kuat karena memang dalilnya disebutkan air liurnya. Air liurnya. Cuman kalau mau hati-hati, ambil pendapat Imam Syafi'i, yaitu semua yang kena dari anjing cuci. Kan itu namanya pendapat yang lebih hati-hati. Jadi saya katakan ulang, yang lebih kuat dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang najis air liurnya. Cuman kalau mau hati-hati, ambil pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena memang sisi pandangan belum tajam dalam masalah itu. Oleh karena itu yang dipilih oleh Al-Imam As-Sun'ani dan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Ini bagi siapa yang mau hati-hati. Kalau hanya mencuci yang dijilat saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman kalau mau hati-hati, ada pakaian kena, ada ember kena badannya walaupun bukan dari jilatannya, ya, maka lebih hati-hatinya kita mencuci juga semuanya dengan 7 kali seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu wallahu a'lamu. Kita cukupkan alhamdulillah hadis yang kita baca tadi di pertemuan kita kali ini. Baik, kita masuk di sini, ada beberapa pertanyaan. Boleh bertanya langsung. Tulisannya kasih besar ya, jangan terlalu kecil tulisannya. Apa hukum bekas mandi yang saya pakai, tapi saya memakai ambil air wudhu? Apakah ini dibolehkan? Bekas pakai maksudnya gimana itu? Dia ciduk ya, tangannya ke ember, kemudian dia berwudu. Setelah itu dia mau mandi setelahnya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, karena itu bukan termasuk air musta'mal. Bukan yang dimaksud dalam pembicaraan ulama air musta'mal. Air musta'mal itu bukan bekas cidukan begini, tapi kita berwudu, kita tada lagi. Jadi kita pakai berwudu, cuman kita tada lagi di ember. Apa hukum pakai itu air lagi yang ditada dari wudu tadi? Itu yang dibicarakan oleh ulama madhab. Apakah dia suci dan mensucikan atau tidak? Iya, itu masuk dalam pembicaraan air mustakmal. Yang benarnya suci dan mensucikan. Yang penting tidak ada najis yang masuk dan tidak berubah rasa, warna dan bau. Adapun air kita wudu, ambil dari ember begini pakai tangan, kemudian kita pakai mandi, tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali dalam hal tersebut. Siapa yang tanya langsung? Silakan, tidak apa-apa. Ada di belakang, saya kasih.
Silakan. Mungkin kasih jauh sedikit di mic-nya. Bisa dikasih jauh sedikit dari mulut, maksudnya mic-nya. Siapa tahu akan jelas. Enggak paham. Baik, tanpa mic, coba. Berdiri, saudaraku tercinta. Enggak apa-apa, berdiri, enggak apa-apa. Apakah badan anjing juga najis? Saya kira tadi saya bahas ya. Kan kita tadi bahas bahwa para ulama berselisih pendapat tentang anjing. Apakah anjing itu najis badan dan air liurnya, atau air liurnya saja tidak badannya? Pendapat dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah liurnya saja. Sementara Imam Syafi'i dan disandarkan oleh Imam As-Sun'ani dan As-Syaukani dari pendapat mayoritas semuanya najis, air liurnya dan badannya. Yang kita tanyakan saudara, pendapat yang kuat? Hah? Oh, saya bilang 3, tidak najis semuanya. Oh, apaan? Saya tidak sebutkan yang ketiga tadi ya. Yang ketiga, tidak ada yang najis. Itu yang belum tanyakan ya. Baik, pendapat yang ketiga, afwan, berarti saya luput. Pendapat yang ketiga, ada yang berpendapat dari ulama bahwa tidak ada yang najis. Tentunya itu sangat jauh. Itu pendapat yang sangat jauh. Itu mazhab Imam Malik yang terkenal dari beliau. Beliau berpendapat anjing tidak ada yang najis darinya. Tapi tentunya itu jauh karena Nabi suruh cuci. Bahkan cucinya 7 kali. Itu menunjukkan dia najis mughalladah, najis berat. Najis berat. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Apa berarti saya yang luput? Baik, ini ada. Oh, bukan pertanyaannya. Tolong nasihatnya Ustadz bagi ummahat yang sebagiannya masih ngobrol-ngobrol di saat ceramah sedang berlangsung. Kami terganggu yang ingin mendengar kajian. Jangan tersinggung ya, ummahat yang cerita saat pengajian. Ini untuk kebaikan bersama. Sebelum saya nasihati supaya tidak sakit hati kepada saudarinya yang bertanya, sebagian di salaf para ulama rahimahumullah berpesan selalu itu. Ini juga sering dinasihatkan. Saya waktu di Yaman, ketika Syekh Muhammad bin Abdillah al-Imam kalau ingin menasihati muridnya, beliau kasih tahu dulu satu perkataan. Man nasahak faqad ahabba. Siapa yang menasihati antum, maka dia cinta kepada antum. Dia ingin antum dapatkan kebaikan seperti yang dia dapat. Karena di dalam hadits Anas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang dari kalian beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Karena dia cinta kita dengar taklim, maka kita katakan jangan cerita saat taklim. Jangan cerita dalam majelis. Kalau mau cerita di rumah saja, undang teman itu cerita, silakan 25 jam terbuka. Jadi di majelis taklim kalau bisa jangan cerita
Anggaplah kita sudah akhwat lama, sudah ilmunya segunung, maka biarkan orang baru mendengarkan taklim. Ini nasihat, bukan sakit hati. Bukan, itu saya bilang tadi, man nasohak faqad ahabbak. Siapa yang menasihatimu, maka dia cinta kita. Dia senang kita dapat kebaikan. Jadilah penyampai ilmu atau pendengar ilmu. Jangan jadi penghalang ilmu itu sampai kepada orang lain, karena itu syaitan. Karena yang selalu menghalangi orang lain untuk mendengar ilmu itu setan. Jadilah orang yang menyampaikan ilmu atau orang yang mendengarkan ilmu. Jangan jadi orang yang menghalangi orang lain mendengarkan ilmu. Karena itu siapa? Itulah setan. Itulah setan. Jangan jadi setan dari kalangan manusia. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Karena itu yang terbaik yang dikatakan oleh Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain. Jangan sebaliknya. Jangan sampai kita menjadi doror. Anggaplah kita mau cerita ini masalah darurat, harus diceritakan. Maka ingat, la doror wala diror. Itu seorang muslim, itu seorang muslimah, tidak pernah membahayakan dirinya sendiri dan tidak pernah memberikan bahaya kepada orang lain. Jadi ingat, kita datang ke tempat ini itu karena Allah. Mau mendengar ilmu, bukan mau datang jualan, bukan mau datang makan bakso tusuk di luar, bukan mau datang ketemu teman, sudah lama, sudah berapa bulan ini pandemi ini tidak pernah ketemu, akhirnya datang. Bukan, salah niatnya. Perbaiki niat. Ingat, kita akan diganjar dengan surga kalau niatnya karena Allah. Walaupun setelah itu ada tambahan banyak kue, banyak bakso tusuk, banyak jubah, banyak songkok, itu tidak apa-apa, itu tambahan namanya. Cuma niat asalnya, datanglah untuk taklim. Jangan datang untuk cerita. Jangan tersinggung umahat yang cerita. Jangan tersinggung. Ini kita inginkan kebaikan. Kita inginkan kebaikan. Itu wallahualam. Anak terlalu lambat ya berhenti ya kayaknya. Terlalu lambat saya berhenti tadi ya. Nanti diingatkan saja Ustaz Abdurrahman. Maksudnya misalnya anak sudah bicara 30 menit, stop saja dapat. Supaya bisa dijawab pertanyaan, supaya lebih banyak. Jadi jangan sampai ada di pelajar yang ingin ditanyakan. Jadi ini apa? Ada pertanyaan tapi tidak sempat dijawab karena nanti masuk waktu. Jadi nanti insya Allah ke depannya kita kalau sudah misalnya 25 menit atau 30 menit di stop saja ceramahnya, baru masuk di sesi tanya jawab. Gitu ya, insya Allah. Kedepannya berarti ingatkan anak-anak, insya Allah. Jadi ini kami mohon maaf ada yang tidak dijawab pertanyaannya. Kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.